Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya Putri Nur Aini dan rekan saya Rizka Nur Syamsi. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2021. Kira-kira kita mau ngapain sih hari ini? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ya, benar banget. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta, yakni Kak Nida Karima. Kak Nida Karima ini merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang menempuh program studi pendidikan bahasa Arab tahun 2019, dan Kak Nida ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi Fakultas Bahasa dan Seni. Selamat siang Kak Nida. Selamat siang. Gimana nih Kak Nida kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Teman-teman gimana? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Oke. Kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang nih dengan Kak Nida seputar kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi. Iya Kak, sebelumnya boleh diceritakan Kak kepada kami kegiatan atau kesibukan apa nih Kak yang sedang Kak Nida jalani akhir-akhir ini? Kesibukan aku saat ini adalah kuliah. Aku alhamdulillah kuliah di UNJ, di tempat lain juga ada. Jadi aku mengambil 2 kuliah. Jadi kalau sebutan orang sekarang double degree ya. Terus yang kedua aku mengajar. Dan tentu yang terakhir adalah utama mahasiswa adalah organisasi. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, terus nih tadi kan Kakak bilang Kakak organisasi yang Kakak ikutin di kampus Kakak tuh apa aja? Di UNJ berarti ya. Boleh yang atau juga nggak apa? Organisasi yang di UNJ yang aku ikuti adalah sekarang untuk saat ini atau dari mahasiswa baru? Nggak apa, dari mana juga nggak apa. Dari mahasiswa Biar kita baru. ngorek-ngorek. Dari mahasiswa baru aku mengikuti organisasi legislatif tingkat prodi, itu namanya DPM. Kalau kalian mungkin ikut? Enggak ya? Sepertinya beda organisasi ya kita. Oke, mungkin nanti akan mau ikut akan. terjun ke legislatif Iya, karena mencoba itu hal baru. organisasi baru untuk mahasiswa. Mungkin di sekolahnya biasanya terkenal OSIS. Ya, betul. Dan Kayak BEM kalau gitu ya? kalau legislatif itu kalau di sekolah namanya MPK biasanya. Gitu. Tapi jarang ya sekolah yang, maksudnya tidak banyak sekolah yang ada OSIS-nya dan MPK-nya. Gitu. Tapi kalau di kampus pasti ada BEM, ada DPM. BEM eksekutif, kalau DPM legislatif. Itu yang pertama aku ikuti. Yang kedua, aku ikut juga lembaga dakwah fakultas. Kalau di FBS berarti FSI Kampus. Teman-teman gimana nih? Wah, kita setia banget nih sama FSI Kampus. Berarti kalian berdua adalah anak lembaga dakwah. Iya, Oke, kalau kamu divisi apa? Aku divisi syiar. Divisi syiar. Kalau aku divisi ILC, jadi yang mengurus tentang mentoring gitu teman-teman. Oke, kalau aku dulu divisi Quran Center sama aku divisi kaderisasi. Jadi aku udah 2 tahun nih. Teman-teman nanti insya Allah akan lanjut kita terus lanjut ya, lanjut Kades terus. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga aku ikut Kopma, Koperasi Mahasiswa UNJ gitu. Dan terakhir aku ikut Formapres, karena mahasiswa berprestasi akhirnya aku gabung di organisasi Formapres, Forum Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta gitu. Berarti tadi itu organisasi Kak Nida ada banyak banget, terus juga Kak Nida sekarang lagi ngajar juga, Betul. kuliah juga, dan kuliahnya tuh di 2 universitas loh teman-teman. Nah itu tuh gimana sih Kak cara ngebagi waktunya gitu, kayak antara organisasi, kerja, terus belajar tuh gimana? Cara membagi waktu mahasiswa ya sebenarnya. Ini pertanyaan halayak umum ya. Cara bagi waktunya gimana Kak? Time managementnya gimana? Yang pertama teman-teman tentukan dulu prioritas teman-teman apa. Gitu. Misalnya nih, teman-teman dihadapkan oleh perkuliahan, terus keluarga, organisasi. Kira-kira ranking yang pertama yang mana nih teman-teman dahulukan? Kalau misalnya ada 3-tiganya dibentrok, ada tugas deadline, terus keluarga juga, tiba-tiba ada acara keluarga, terus teman-teman juga di organisasi ada acara organisasi. Nah, kira-kira yang teman-teman dahulukan itu apa? Ketika teman-teman tahu prioritas, maka teman-teman akan tahu yang mana yang harus dilakukan. Gitu. Kalau misalnya pilihan pertama aku keluarga, yang kedua kuliah, baru yang ketiga organisasi. Jadi ketika 3 itu bersamaan dalam satu waktu, jadi aku pilih keluarga dulu. Gitu. Jadi pertama teman-teman harus tentukan prioritas teman-teman gimana. Terus yang kedua, tips dari aku adalah berarti mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya. Gitu ya. Jadi kalau misal belajar di kelas, ya belajar.
di luar kelas nggak usah mikirin belajar lagi, tapi langsung di luar kelas berarti organisasi gitu. Tapi biasanya teman-teman suka lihat nggak sih mahasiswa itu lagi di kelas nih, harusnya kan fokus mendengarkan apa yang dijelaskan dosen. Tapi mahasiswa kadang-kadang main handphone. Atau kalian relate nggak sih? Pernah relate banget. Pikirnya kadang tuh kemana-mana Contohnya ya. gimana contohnya? Apalagi sekarang tuh juga kan kuliahnya itu kan online gitu ya, kayak itu Betul. tuh apa tuh ada notif dikit tuh langsung kayak ya Nah, udah habis deh. itu. Berarti solusinya gimana nih kalau dari teman-teman? Paling kalau aku sih HP-nya tuh dijauhin kalau bisa. Dijauhin, berarti pakai device lain ya untuk kuliah. Laptop. Betul, Iya. pakai laptop. Jadi kalau misalnya ada handphonenya dijauhin, kita fokus. Iya. Gitu. Paling kuliah itu cuma sebentar kan teman-teman, nggak ada yang kuliah 5 jam tuh nggak ada. Paling lama 2 jam, 3 jam selesai. Teman-teman silakan fokus kuliah, kemudian nanti kerjakan hal-hal lain di luar waktu kuliah. Jadi tempatkan sesuatu pada waktunya. Jadi 2 tips dari aku. Oke. Tadi dari jawaban Kak Nida Karima ini berarti sesuai banget ya sama yang harta yang paling berharga adalah keluarga gitu teman-teman. Jadi Betul. Kak Nida ini mengutamakan yang pertama itu keluarga ya, karena kan keluarga memang support system kita yang terbaik banget ya. Terus yang kedua itu pendidikan atau akademik atau kuliahnya. Lalu yang terakhir itu organisasi. Iya Kak, jadi yang sudah kita bincang nih di awal bahwa Kak Nida ini kan mahasiswa berprestasi ya. Sebenarnya apa sih Kak motivasi Kakak mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi ini? Motivasi awalnya. Motivasi awalnya aku ingin bertanggung jawab atas apa yang aku pilih. Kita semua ketika jadi mahasiswa memilih Universitas Negeri Jakarta untuk tempat kita menempuh pendidikan setelah SMA. Kita kan milih nih teman-teman. Ketika kita masuk udah diterima, senang nggak rasanya? Senang banget. Harus tanggung jawab kan berarti. Iya. Nah, cara tanggung jawab aku adalah aku menunjukkan bahwa ketika di kuliah aku serius kuliahnya, aku benar dan aku buktikan. Jadi aku ingin membuktikan kepada diri aku, keluarga aku, dan teman-teman semuanya bahwa aku bertanggung jawab, aku bisa menyelesaikan studi aku dan bagus IPK-nya, bagus kuliahnya gitu dengan mahasiswa berprestasi, karena itu bentuk bukti nyata. Jadi aku mau membuktikan pada diri aku dan tadi yang sudah aku sebutkan gitu ya teman-teman. Jadi mahasiswa berprestasi pertamanya itu aku mau membuktikan, memberikan bukti nyata nih, bener loh aku kuliah gak main-main. Dan organisasi juga bukan pengganggu, bukan penghalang. Banyak banget nih kalau misal katanya kalau organisasi berarti IPK-nya nanti rendah, kalau organisasi nanti tugasnya terbengkalai karena banyak rapat, itu enggak teman-teman. Jadi gimana cara kita membagi waktunya aja. Oke, nah tadi kan kita udah tahu nih motivasi Kak Nida untuk mengikuti Mawapres. Nah sekarang kita pengen tahu nih Kak, gimana sih tahapan Kakak melewati proses seleksi Mawapres ini? Oke. Pasti kan ada tahapan-tahapan gitu Betul. kan? Kira-kira kalian nanti berminat untuk melanjutkan estafet kebaikan aku? Ayo. Insya Kita bisa, Allah. insya Allah. Insya Allah. Ya, tahapan-tahapannya gimana? Kalau misalnya kemarin saat aku ikut itu ada 4 tahapan. Yang pertama, tingkat universitas dibuka untuk umum, siapapun bisa daftar. Yang kedua, tingkatan fakultas, prodi. Prodi. Jadi yang kedua itu tingkat prodi. Tingkat prodi diseleksi jadi 10 orang. Gitu. Yang ketiga, tingkat fakultas. Dari prodi di FBS ada berapa? Ada 12. Ada 12. Dari 12 prodi misalnya mengirimkan 10 orang. Berarti totalnya 120. 10 orang. 120 diseleksi jadi 10. Jadi sifat. Kemudian itu tingkat 3 ya, tingkat fakultas berarti 10 orang. Kemudian di tingkat fakultas diambil 2 pemenang maju ke universitas. Jadi tingkat terakhir yang keempat adalah tingkat universitas. Kak, tapi sebelumnya nih, Kakak kan mahasiswa berprestasi ya, terus juga dari program studi pendidikan bahasa Arab ya kan. Jadi itu awalnya gimana sih Kak, kok bisa masuk pendidikan bahasa Arab ya? Apa emang sebelumnya itu Kakak dari pondok pesantren Kak atau SMA IT? Enggak, aku bukan dari pondok pesantren teman-teman ya. Mungkin banyak juga nih teman-teman aku yang mengira, wah Nida nih jadi mahasiswa berprestasi, anak bahasa Arab dari pesantren. Enggak, aku nggak dari pesantren, tapi aku bisa jadi mahasiswa berprestasi. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya niat, pasti teman-teman bisa mencapai itu.
Aku kan dari pesantren, dulu aku ingin masuk teknik. Udah keterima di SBM, tapi ternyata orang tua aku tidak menyetujui karena jauh kampusnya. Akhirnya aku masuk ke UNJ dan disarankan oleh kakak kelas aku masuk bahasa Arab aja. Aku sebenarnya suka dan nggak suka ya, jadi di tengah-tengah nih. Bahasa Arab itu aku nggak suka banget, tapi aku juga yang suka banget juga enggak gitu. Jadi di tengah-tengah nih, ketika aku masuk, jadi aku bertanggung jawab. Ketika kalian juga, kalau kalian kan di PBSI, ketika kalian masuk PBSI, pertamanya mungkin ada yang udah niat banget, tapi kalau kalian gimana nih? Pas masuk udah niat banget di PBSI atau Kalau kita tim yang tim apa? Salah jurusan? Oh gitu. enggak juga sih. Oh enggak, gimana? Kita enggak suka banget juga ya. Sama kayak kandidat. Tengah-tengah Iya, ya? iya, di pertengahan. Yang suka banget juga enggak, yang nggak Yang suka nggak suka banget banget juga juga enggak. Jadi tengah-tengah. Tapi ya ketika udah masuk, ya berarti memang itu takdir kita, jalan kita. Akhirnya kita harus lalui dengan sungguh-sungguh. Akhirnya membuahkan hasil gitu. Jadi pertamanya aku bukan dari pesantren, dan aku juga bukan mahasiswa yang berarti yang pintar-pintar banget bahasa Arabnya. Dan juga kan kalau mahasiswa berprestasi banyak yang bilang harus pintar bahasa Inggrisnya, enggak, aku dari bahasa Arab, teman-teman. Ya jadi itu semua teman-teman bisa ketika teman-teman berusaha dan punya niat. Gitu. Berarti itu poinnya itu ada di niat dan usahanya ya, Betul. teman-teman. Karena Kalau niat dulu kita nih suka di semester 1 nih kan ya, suka aduh pengen banget nih ikut gitu kan, kayak udah Iya. semangat banget. Tapi waktu udah semester jadi kayak sama yang lain ya. Jadi sama Iya. niatan tuh kadang suka di awal tuh. Ya jadi kayak sia-sia ya punya niat tapi usahanya tuh nggak bulat gitu, nggak benar-benar pengen ikut. Selain niat dan usaha, aku tambahin satu. Biasanya orang-orang, para mahasiswa nih yang mau mendaftar mahasiswa berprestasi, dia sudah insecure. Itu nggak boleh, teman-teman. Gitu. Iya. Hal terburuk yang teman-teman lakukan untuk diri sendiri adalah merendahkan diri sendiri. Kalau kita nggak tahu, teman-teman, itu mungkin jalan kita masuk berprestasi. Jangan pernah merendahkan diri kalian, karena diri kalian itu berharga. Diri kalian sudah diciptakan Tuhan, punya fisik sempurna, punya akal sehat. Teman-teman, lakukan. Jadi hal terburuk yang kalian lakukan buat diri kalian adalah kalian berpikir bahwa diri kalian ini nggak bisa. Jadi teman-teman bisa. Bisa, kita pasti bisa. Bisa. Rin. Bisa ya. Minum dulu yuk, minum. Boleh. Minum dulu yuk. Wah, seru banget ya ternyata. Maksudnya tahapan-tahapan menjadi mahasiswa Ternyata tuh berprestasi. nggak mudah ya kayak. Iya, Kayak bener banget. ada dari universitas, dari prodi, terus di fakultas juga. Nah, terus Iya. kan berarti Kak, bahasa Inggris tuh tadi kan Kanida juga ngomong bahasa Inggris Betul, tuh. aku mention Nah, ya. itu gimana dari bahasa Arab terus ke bahasa Inggris? Iya. Di sana kan pasti ada tes bahasa Inggris juga kan? Betul. Kak? Nah, itu gimana? Ada tuh, tes Kak? seleksi bahasa Inggris di mahasiswa berprestasi itu, kita dites bahasa Inggrisnya, kita dites IPK-nya, dilihat IPK-nya, kemudian diminta sertifikat lomba. Kemudian kita dilihat juga karakteristiknya, kepribadiannya baik atau enggak, itu psikologinya. Kemudian kita juga dites cara kita berbicara di depan halayak umum, public speaking kita gimana. Jadi banyak hal yang dites. Dan gimana Kak itu semua bisa dilakukan gitu ya. Padahal mungkin kita belum punya ilmu sebelumnya. Di mahasiswa berprestasi, ketika sebelum grand final itu ada kelas-kelasnya, teman-teman. Jadi diajarkan dulu itu semua yang nanti mau diujikan. Jadi ada persiapannya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang penting niat dulu, kemudian teman-teman usaha untuk mengikuti kelas-kelas tersebut. Teman-teman nanti berhasil. Kalau tadi bahasa Inggrisnya gimana? Iya. Bahasa Inggris itu teman-teman nanti akan diajarkan, dan jangan lupa kalau aku dulu sering latihan sama kakak-kakak yang bisa bahasa Inggris, latihan ngomong berbicara di depan kakak-kakaknya gitu. Di latihan aja, nggak apa-apa. Tapi kadang tuh rasa minder itu lebih besar gitu Kak daripada niat kita yang mau ikut kegiatan-kegiatan positif ini. Itu gimana ya Kak cara nggak Rasa minder minder ini? itu balik lagi tadi, kalau kalian sudah merendahkan diri kalian sendiri nggak bisa gitu. Jadi itu hal yang terburuk yang kalian lakukan loh teman-teman. Hal yang kalian lakukan ke diri kalian paling terburuk itu udah menjatuhkan diri kalian. Padahal belum kan, kalian belum coba kan. Nah gitu, maksudnya kalian, kalau ada pepatah mengatakan kalian tuh mendahulukan takdir. Padahal bisa jadi takdir kalian, jalan sukses kalian lewat masuk prestasi, kalian bisa menyebarkan kebaikan dan bisa memberikan bukti bahwa
kalian berbicara tidak sekedar berbicara, tapi kalian berbicara punya bukti nyata. Kalian buktiin di mahasiswa berprestasi. Betul, oke. Udah lumayan memotivasi kita nih ya untuk mungkin kita akan jadi penerus mahasiswa berprestasi. Oke, Insya Kak. Allah. Jadi dalam seleksi mahasiswa berprestasi ini apa Kak momen paling berkesan untuk Kanida? Momen paling berkesan aku adalah di grand final universitas tingkat keempat berarti ya. Tingkat keempat dari seleksi Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu grand final universitas diikuti oleh 19 peserta dari 8 fakultas di UNJ. Saat itu aku berbicara dengan bahasa Inggris terkait ekonomi. Pertama, aku berbicara di hadapan 18 peserta berarti ya. Kemudian dosen-dosen, kemudian dekan, kemudian para juri, dan ngomong bahasa Inggris. Dan itu hal pertama kali yang aku lakukan gitu ya. Aku dari bahasa Arab berbicara seperti itu. Dan itu sangat berkesan, tapi bisa kita lalui. Karena kita yakin pertamanya, jangan pernah merendahkan diri kita. Ternyata itu mungkin jalan kita. Jadi gimana kalian nggak takut lagi kan? Masa berprestasi, ada bahasa Inggris kan susah nggak ya? Enggak. Itu bisa dilalui ya Kak. Kalau kita bisa ada pokoknya ada usaha, ada niat, terus juga diiringi dengan benar-benar usaha, terus juga ternyata mahasiswa berprestasi itu juga perlu ada ikut lomba-lomba juga ya kayak ternyata. Jadi nggak cuman sekedar ikut juga. Jadi kita mungkin yang saat ini belum mendaftar bisa nih di semester ini mencoba lomba-lomba. Betul. Seperti kalian juga masih punya kesempatan. Karena angkatan 2021 untuk saat ini pemilihan mahasiswa berprestasi itu dibuka untuk angkatan 2020, 2021 dan 2022. Kalau kalian 2021 boleh daftar sekarang atau tahun depan kalian masih bisa daftar. Jadi kalau misalnya kalian mau tahun depan daftar, silakan kumpulkan sertifikat lomba sebanyak-banyaknya. Ya teman-teman ya. Coba dulu semua lomba, menang atau tidak itu bonus. Teman-teman punya pengalaman nanti. Oke, jadi kita tadi udah tahu nih tentang tahapan-tahapannya, terus juga ternyata sekarang ini lagi dibuka loh teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mau daftar langsung daftar aja, jangan lupa juga kumpulin sertifikat-sertifikatnya nih dari sekarang. Nah, Kak Kanida nih ada gak sih pesan-pesan nih atau closing statement yang ingin Kakak berikan kepada mahasiswa yang setidaknya akan mencalonkan gitu untuk menjadi mawapres? Pesan aku menjadi mahasiswa berprestasi adalah bukan soal kebanggaan, bukan soal eksistensi, tapi menjadi mahasiswa berprestasi adalah bagaimana kalian menunjukkan bukti nyata pada diri kalian, pada keluarga kalian, pada teman-teman kalian, bahwa kalian benar-benar sungguh belajar di universitas. Pertama kita berarti belajar di Universitas Negeri Jakarta. Jadi ketika kita berbicara sesuatu, orang juga akan yakin karena kita punya bukti yang nyata. Dan ketika kalian jadi mahasiswa berprestasi, kalian akan menyebarkan banyak kebaikan, teman-teman. Dengan bukti kalian itu, kalian sudah mengajarkan, sudah mencontohkan hal baik. Jadi tidak hanya berbicara saja. Dan organisasi bukan penghalang buat kalian menjadi mahasiswa berprestasi. Dan gimana Kak kalau misalnya susah-susahnya itu mahasiswa berprestasi, berkas-berkasnya, seleksinya, kalian jangan berpikir yang susah-susah. Coba ubah mindset kalian, berpikirlah apa dampak yang aku dapatkan ketika kalian jadi mahasiswa berprestasi. Atau ketika kalian mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Kalian pikirkan yang baik-baiknya, karena itu akan merubah mindset kalian dan kalian akan mengikutinya dengan lancar, kalian akan mengikutinya dengan hal senang. Kalian pikirkan, ketika mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi, berarti kalian nanti dapat kelas-kelas personal branding secara gratis, dan kelas kebangsaan dengan rektor UNJ. Teman-teman udah pernah ketemu langsung? Belum. Nah, kita nanti akan ketemu, kalau teman-teman ikut pemilihan mahasiswa berprestasi, akan ketemu dengan rektor secara langsung belajar ya rektor. Terus teman-teman juga nanti diajar oleh psikolog nasional di mahasiswa berprestasi. Itu benefit-benefitnya. Terus ketika nanti kalian menang, berarti kalian bisa mengajarkan kepada banyak orang gitu ilmu-ilmu. Jadi kalian pikirkan yang positif-positifnya. Kalau yang negatifnya jangan dipikirkan. Ubahlah mindset kalian gitu teman-teman. Dan pesan terakhir untuk aku, untuk kalian semua dari aku adalah
ketika kalian masuk sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, maka akademik kalian adalah pertama, tetapi organisasi kalian utama, teman-teman. Oke, Insya Allah ya. Satu yang aku dapetin akademik itu utama, Organisasi itu Apa? pertama kembali. Akademik itu Akademik pertama, pertama. organisasi itu utama. Jadi nggak bisa dipisahkan. nggak bisa Iya. dipisahkan. Gitu. Oke, Insya Allah banget ya jawaban dari Kanida. Wah nggak terasa banget tapi ya udah di penghujung perbincangan ini Padahal aku kita. abis ini mau nanya-nanya kalian nih. Tapi boleh juga sih, nggak apa-apa Kak, boleh Iya, juga ya. Kalau kalian gimana? Perkuliahannya, apakah ikut organisasi berapa? Terus apakah terganggu organisasi itu dengan perkuliahan? Dari aku dulu kali ya, kalau aku kan ikut 2 organisasi nih Kak, dan kebetulan emang ada beberapa jadwal itu yang bentrok antara satu organisasi ini dan organisasi yang satu lagi gitu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini selama kita, betul kalau kata Kak Linda, kalau kita punya prioritas itu pasti kita bisa nentuin gitu mana yang harus kita pilih duluan, mana yang di kedua atau ketiga gitu. Nah kalau misalnya organisasi itu menghambat atau enggak, sebenarnya enggak sih kan, nggak menghambat, karena organisasi itu sebenarnya ada jadwalnya sendiri gitu, jadi Betul. nggak mungkin organisasi itu di jadwal kuliah gitu. Dan organisasi itu sebenarnya banyak pengalaman gitu yang kita dapat, Betul. teman-teman, terus juga kayak melatih mental kita juga sih Kak. Betul. Karena kalau di kelas kita itu dapat materi-materi melatih akal kita, Iya. otak kita. Tapi kalau di organisasi melatih soft skill kita, Nah, iya, betul berbicara, time management. Gitu. Ya. Menurut kamu Kalau gimana? aku pribadi sih Organisasi. Kamu ikut berapa organisasi? qadarullah satu aja nih Satu. Kak di Versiku. Nah kalau untuk menghambat sih sebenarnya enggak ya, cuman kalau untuk kayak keteteran tugas mungkin itu kesalahan dari pribadi kita Karena masing-masing iya, ya, karena enggak bisa memanage waktu Iya, dengan betul. baik gitu. Maka nanti saran untuk kamu adalah kalian boleh bikin time management. Prioritas kalian tuh apa? Tentukan dulu. Tadi ya, misalnya secara garis besar keluarga, organisasi, kuliah yang mana dulu. Gitu. Kemudian kalian atur waktunya. Kalau bisa ditulis. Misalnya ada rapat jam segini. Berarti kalian misalnya ada rapat sore nih. Biasanya kan rapat sore atau nggak malam ya. Iya. Berarti kalian mengerjakan tugas setelah rapat atau sebelum rapat. Jadi pintar-pintar kalian. Tapi jangan merasa, oh berarti susah Kak, semakin banyak organisasi yang aku ikuti berarti nanti mengganggu kuliah. Enggak. Sebenarnya kalian pikirnya gimana, kalau dapat di organisasi itu berarti kalian dapat banyak pengalaman. Pikir yang positif-positif. Nanti kalian akan positif jadinya. Di sisi lain, berarti kalian memang nanti ada yang dikorbankan, waktu tidur kalian mungkin. Tapi mahasiswa itu nggak akan berulang teman-teman, apalagi S1. Di S2, S3, kalian tidak akan menemukan lingkungan yang sama seperti S1 nanti. Gitu. Jadi gunakanlah waktu kalian dengan baik dan bermanfaat. Oke. Wah nggak terasa banget nih Iya, ya. udah. Udah banyak banget ya perbincangan kita. Kapan-kapan lagi.